Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum tata letak fasilitas industri agro Politeknik Agri Makassar. Untuk modul 1 yaitu OPC, FPC, dan flow diagram. Bersama dengan saya Senadiasa dan nanti ada rekan saya Rianti Lestari dan Dian Dwi Wahyudi. Eh, jadi tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama praktikan mampu membuat gambar mesin, kedua praktikan mampu membuat bill of material, ketiga praktikan mampu membuat operation process chart atau OPC berdasarkan data urutan atau tahapan proses produksi, keempat praktikan mampu membuat flow process chart atau peta aliran proses, dan yang kelima adalah praktikan mampu membuat diagram alir atau flow diagram berdasarkan urutan proses produksi pada OPC. Nah, untuk bahan atau alat atau software yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama data proses produksi, data spesifikasi mesin, laptop, software Microsoft Word, software Microsoft Excel, software Microsoft Visio, dan produk yang akan digunakan. Nah, apa itu bill of material? Jadi bill of material atau yang biasa kita singkat dengan BOM itu merupakan struktur produk yang menggambarkan informasi terkait dengan hubungan antar komponen-komponen dalam sebuah perakitan. Nah, adapun informasi yang dapat terlihat pada BOM yaitu berupa nama komponen-komponen yang membentuk suatu produk, level, dan kuantitas atau per parent dari komponen yang diperlukan dalam perakitan. Sebagai contoh, misalkan ini sepeda. Ini sepeda, di sini dia sebagai level 0 atau di bagian A ini adalah level 0. Terus selanjutnya adalah turun dia ke level 1. Level 1 apa aja yang ada di komponen sepeda? Ada handlebar, frame assembly, ada seat, dan sebagainya macamnya. Terus turun lagi ke level 2. Nah, di frame assembly ini ada apa aja? Di frame assembly ternyata ada wheel sama frame. Roda sama frame-nya. Misalkan, dan beberapa komponen lain itu di level 2. Nah, setelah itu turun lagi ke level 3. Itu ada dari spokes atau jari-jari, ada rims, ada aluminium tubbing sama paint dan seterusnya. Seperti itu. Nah, prinsip pembuatan bom gimana? Jadi, prinsip pembuatan bom itu yang pertama adalah kelengkapan. Nah, pastikan semua bahan dan komponen itu tercantum, baik itu more, baut, dan detail-detail lainnya. Terus yang kedua adalah kejelasan. Gunakan istilah yang jelas dan konsisten. Jadi, gunakan bahasa Indonesia yang makin benar. Kalau misalkan emang ada pakai bahasa asing kayak tadi rims gitu, atau spokes gitu. Nah, itu eh, digunakan dengan jelas. Jadi pastikan sama terus sampai ke bawah. Jangan sampai ada yang berbeda-beda. Terus yang ketiga adalah hierarki. Nah, susun dalam struktur yang mencerminkan hubungan antar komponen, misalnya subassembly seperti itu. Terus yang keempat adalah detail. Nah, sertakan informasi penting seperti jumlah, spesifikasi, dan referensi vendor. Jadi benar-benar ukuran kayak misalkan jari-jari. Nah, jari-jarinya itu ukuran berapa, seperti itu berapa inci dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah versi kontrol. Nah, tetapkan sistem pengendalian versi untuk mengelola perubahan. Nah, langkah-langkah daripada penyusunan bill of material, yang pertama adalah identifikasi produk. Jadi benar-benar produknya itu harus diidentifikasi dengan baik. Terus pengumpulan data tentunya, penyusunan secara struktur. Terus penentuan jumlahnya berapa yang dipastikan. Terus penambahan informasi pendukung, review dan validasi, dokumentasi dan distribusi serta pemeliharaan. Selanjutnya adalah peta proses operasi atau operation process chart. Jadi OPC atau peta proses operasi yaitu suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan baku, baik urutan-urutan operasi maupun pemeriksaan awal sampai menjadi produk jadi utuh ataupun sebagai komponen, dan juga membuat informasi-informasi yang diperlukan dalam proses analisis terlebih lanjut seperti waktu proses dan waktu keseluruhan material yang digunakan serta tempat atau alat atau mesin yang dipakai. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, di sini lambang daripada proses pada OPC di sini ada lingkaran, itu berbentuk lingkaran. Di sini adalah operasi, simbolnya adalah O. Terus inspection itu atau pemeriksaan itu simbolnya kotak. Terus ada aktivitas gabungan. Biasanya terdapat aktivitas di mana dia harus melakukan proses dan diinspeksi juga. Nah, itu disimbolkan dengan kotak dan bulat dan eh, kotak. Terus ternyata segitiga terbalik itu untuk storage atau penyimpanan. Nah, di sini
eh, di pembuatan OPC ini, yang di paling kanan atas itu adalah paling kanan itu adalah material utama. Jadi misalkan contoh kita mau membuat eh, bolu kukus misalkan. Kita pengen membuat bolu kukus, nah bahan utamanya apa? Tepung. Tepung itu di paling kanan. Nah, di sini ada lagi telur, gula, dan sebagainya macamnya. Di sini adalah alirannya. Nah, di sini simbolnya ada ON, IN. Nah, O itu operation. Jadi kita O ini di operation, N itu jumlahnya. Jadi dari pertama, misalkan yang pertama sini O1, operation 1, kegiatan pertama ngapain? Campurkan tepung ke ember seperti itu. Terus eh, W itulah waktu yang dibutuhkan. Di sini waktu itu waktu yang dibutuhkan berapa lama. Terus selanjutnya adalah pekerjaan, yaitu pekerjaannya ngapain gitu. Nama pekerjaannya. Jadi misalkan memotong, menggerindah, mengaduk seperti itu. Terus M itu adalah mesin yang digunakan apa atau tempat kegiatannya. Terus di sini arah material dalam prosesnya. Terus di paling bawah segitiga karena dilakukan penyimpanan. Nah, prinsip-prinsip dalam pembuatan peta operasi yang harus diikuti adalah yang pertama, pada bagian atau baris paling atas adalah sebagai kepalanya. Diberi judul peta proses operasi. Ini yang paling atas ini ya. Yang paling atas daripada peta proses operasi. Yang berbarengan dengan identifikasi lain seperti nama dari objek, nomor dari peta, dipetakan oleh siapa, tanggal dipetakan, dan peta sekarang dan peta usulan. Untuk material yang akan diproses diletakkan pada bagian baris horizontal dari paling atas yang horizontal. Terus lambang-lambang harus ditempatkan dengan arah vertikal. Nah, untuk menunjukkan adanya perubahan, maka proses penomoran pada suatu proses operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasinya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah produk. Nah, hal ini harus sesuai dengan urutan proses yang terjadi. Nah, yang kelima adalah untuk penomoran pada proses pemeriksaan diberikan secara tersendiri dengan prinsip penomoran sama dengan penomoran aktivitas operasi untuk diperoleh pada suatu peta operasi yang baik dan benar. Nah, produk yang memiliki banyak operasi biasanya dipetakan terlebih dahulu, dipetakan pada sebelah kanan kertas. Ini yang paling kanan ya. Ini yang paling utama bahan bakunya seperti itu. Nah, gambar di bawah adalah contoh yang sebelah sebelah sini ya, yang di daerah sini itu adalah bahan utama. Nah, selanjutnya adalah flow process chart atau peta aliran proses. Nah, peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan menyimpan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Nah, di dalamnya dimuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan yang terjadi. Waktu biasanya dinyatakan dalam jam atau menit. Jadi dipastikan di situ tulisannya harus ada keterangan waktunya berapa, jam kah atau menit kah. Nah, sementara jarak perpindahan biasanya dinyatakan dalam meter. Nah, ini contohnya di kanan ini. Nah, lambang dalam PC atau peta aliran proses yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran artinya operasi. Nah, di mana kegiatan operasi terjadi bila sebuah objek atau benda kerja atau bahan baku mengalami perubahan baik bentuk secara fisik maupun kimiawi, perakitan dengan objek lain atau diuraikan perakitannya. Nah, untuk persegi atau kotak itu nama kegiatannya adalah inspeksi atau pemeriksaan. Nah, kegiatan inspeksi terjadi bila mana sebuah objek mengalami pengujian atau pengecekan ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, lambang ini digunakan jika kita membandingkan objek tertentu dengan objek yang standar gitu, atau misalkan yang sudah distandarkan seperti itu. Nah, untuk gambar lambang panah itu adalah transportasi, di mana kegiatan transportasi terjadi bila sebuah objek dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Bila mana kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi atau inspeksi seperti halnya loading atau unloading material, maka hal tersebut bukan termasuk transportasi. Nah, selanjutnya seperti huruf D, itu adalah menunggu atau delay. Nah, proses menunggu terjadi bila material, benda kerja, atau operator, atau fasilitas kerja dalam keadaan berhenti atau tidak mengalami kegiatan apapun. Contohnya adalah produk menunggu untuk diproses atau diperiksa. Contohnya kayak dimasukin ke gudang, terus dia menunggu gitu, menunggu untuk dikerjakan. Jadi nggak langsung dikerjakan. Atau misalkan eh, intinya dia tidak langsung dikerjakan, tapi ada jeda dan misalkan contoh kayak
Kalau misalkan pengeringan ya didiemin gitu. Nah itu beda ya, kalau di pengeringan itu proses lama gitu. Sedangkan kalau dia udah kering misalkan kayak kerupuk udah kering terus didiamkan gitu Kak, supaya dingin dan sebagainya macamnya. Atau ada proses pendinginan gitu kan, itu proses. Sedangkan kalau dia di layarnya dia nggak diapa-apain, tidak terjadi perlakuan, tapi menunggu untuk di proses selanjutnya. Terus untuk segitiga terbalik sama menyimpan, itu adalah proses penyimpanan di mana terjadi bila mana objek yang disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya adalah bulat dan kotak atau gabungan aktivitas ganda bila mana dikehendaki untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang secara bersamaan dilakukan oleh operator pada stasiun yang sama, seperti inspeksi atau pemeriksaan yang dikerjakan bersamaan dengan operasi. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan FPC adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seperti pada proses operasi, suatu peta aliran proses juga mempunyai judul peta aliran proses yang bertuliskan pada bagian paling atas dari peta. Di sini ya, di paling atas ini, di paling atas ini. Selanjutnya diikuti dengan pencatatan beberapa identifikasi seperti nomor atau nama komponen yang dipetakan, nomor gambar atau peta, terus peta orang dan peta bahan. Nah, cara sekarang atau yang diusulkan, tanggal pembuatan, dan nama pembuat peta. Semua informasi ini dicatat di sebelah kanan atas kertas. Jadi di sebelah sini ya, kanan atas kertas. Nah, di sebelah kiri atas kertas itu berdampingan dengan informasi yang dicatat pada poin 2. Dicatat mengenai ringkasan di dalamnya memuat jumlah total, waktu total, dan dari setiap kegiatan yang terjadi, serta juga mengenai total jarak perpindahan yang dialami bahan atau orang selama proses atau prosedur berlangsung. Keempat adalah setelah bagian kepala selesai dengan lengkap, kemudian di bagian badan, di badan ini yang di sini, itu diuraikan proses yang terjadi secara lengkap beserta lambang-lambang dan informasi-informasi mengenai jarak perpindahan, jumlah yang dilayani, waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan produksi. Juga ditambahkan dengan kolom analisis, catatan, dan tindakan yang diambil berdasarkan analisis tersebut. Nah, salah satu cara yang sederhana dalam menganalisis peta aliran proses adalah dengan do and check teknik. Cara ini dilaksanakan untuk mengajukan 6 buah pertanyaan dasar. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana pada setiap kejadian pada peta aliran proses tersebut. Yang kemudian setiap pertanyaan di atas diikuti oleh satu pertanyaan mengapa, kenapa dia gini, seperti itu. Selanjutnya adalah diagram alir atau flow diagram. Nah, diagram alir merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi pada peta aliran proses. Aktivitas yang berarti pergerakan suatu material atau orang dari suatu tempat ke tempat berikutnya, dinyatakan oleh garis aliran dalam diagram tersebut. Nah, arah aliran digambarkan oleh anak panah kecil pada garis aliran tersebut. Di sini ada gambar contohnya ya. Jadi di sini sudah ada peta awalnya. Jadi di sini biasanya yang awal, karena kita kan di sini tujuannya ngerancang tata letak. Nah, untuk merancang tata letak itu kita harus tahu dulu nih aliran awalnya gimana. Nah, jadi misalkan pertama dari gudang penyimpanan material disimpan, terus bergerak seterusnya sampai ke ruang barang jadi, seperti itu. Ini contoh peta diagram aliran. Nah, di sini diagram aliran itu pola aliran bahan tergantung pada beberapa faktor lainnya. Ada area luasan yang tersedia, ada dimensi dari lantai yang tersedia, luas area yang diperlukan untuk setiap proses produksi. Nah, jenis-jenis aliran juga banyak. Ada yang lurus atau straight line ini. Terus ada yang zigzag, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang acak seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya untuk modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.